Indeks harga saham gabungan pekan ini diperkirakan dipengaruhi data ekonomi Amerika Serikat, terutama data inflasi dan penjualan retail. Data tersebut akan menjadi petunjuk bagi kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika. Di tengah pasar yang berpotensi berfluktuasi, saham solusi sinergi digital, Impact Pratama Industri, dan Bumi Resources Minerals menjadi perhatian investor. Sementara itu, ekonomi Indonesia tetap tumbuh sebesar 5,2% pada kuartal kedua tahun 2026. Pemerintah akan mengoptimalkan program mandatori biodiesel B50 untuk menekan defisit neraca dagang di sektor migas. Selain memangkas ketergantungan impor minyak mentah, optimalisasi B50 juga untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah bakal mengoptimalkan penggunaan bahan bakar nabati seperti program mandatori biodiesel B50 untuk menekan ketergantungan impor energi nasional yang mengerek defisit neraca dagang dengan sektor non-migas. Optimalisasi mandatori biodiesel seperti B50 diproyeksikan mampu memangkas ketergantungan impor minyak mentah sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui selama ini sektor migas memang terus mengalami defisit, namun akumulasi kinerja perdagangan nasional secara umum masih berada dalam tren positif antara sektor migas dan non-migas. Pak, energi kan sudah bertahun-tahun neracanya negatif. Nah ini kita akan dorong kan dengan adanya misalnya biodiesel itu akan kita turuni. Berdasarkan data BPS, neraca dagang kembali defisit pada Juni 2026, menyusul masih besarnya tekanan dari impor minyak dan hasil olahan migas sebesar 0,45 miliar dolar Amerika. Adapun defisit bersumber dari perdagangan migas yang tercatat minus 3,49 miliar dolar Amerika dan penyumbang terbesarnya berasal dari impor hasil minyak dan minyak mentah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2025 mencapai 145,3 miliar dolar Amerika, turun tipis dari bulan sebelumnya. Posisi cadangan devisa Juli 2026 dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penerbitan global bond pemerintah. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2025 mencapai 145,3 miliar dolar Amerika, turun tipis dari bulan sebelumnya yang mencapai 145,6 miliar dolar Amerika. Posisi cadangan devisa Juli 2026 ini dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respon terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang kembali meningkat. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedepan BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing. Sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik. Selain itu, BI juga terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2026 akan berada dalam posisi yang cukup positif. Menko Airlangga mengungkapkan bahwa sepanjang semester 1 yakni periode Januari hingga Juni 2026, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,45%. Pertumbuhan ini dinilai menjadi pertumbuhan ekonomi yang paling top di antara negara ASEAN. Capaian pertumbuhan ekonomi ini berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% selama 5 tahun berturut-turut. Selain itu, Airlangga juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi di semester 1 yang positif tersebut berdampak terhadap tingkat kemiskinan yang terus menurun
Lapangan kerja semakin bertambah, investasi tetap tumbuh, serta kepercayaan dunia terhadap Indonesia terus menguat. Sepanjang satu semester ini kita tumbuh sebesar 5,45%. Dan tumbuh ini kita menjaga terhadap dijaganya 7 tahun pertumbuhan di atas 5%. Sehingga dengan pertumbuhan 5,45% sepanjang satu semester ini juga di antara negara lain termasuk di ASEAN itu salah satu adalah top, salah satu yang top. Kita kemarin lihat Thailand, bukan cuma Thailand, Vietnam yang sedikit di atas kita di. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2026 sebesar 5,29% masih menyisakan persoalan ketimpangan dan dinilai lebih banyak dinikmati orang kaya. Ekonom Indef menilai perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi perlu dimulai dari penguatan daya beli masyarakat secara organik, bukan hanya melalui stimulus jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2026 tercatat sebesar 5,29%. Meski demikian, kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai masih menyisakan persoalan ketimpangan. Menurut Direktur Big Data Indef Eko Listianto, saat ini manfaat pertumbuhan dinilai lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpendapatan atas. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya rasio ketimpangan atau Gini rasio pada Maret 2026 yang meningkat dari 0,363 pada September 2026 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Eko menilai kenaikan ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sebab pertumbuhan yang lebih tinggi semestinya juga diikuti pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Eko menyebut perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi perlu dimulai dari penguatan daya beli masyarakat secara organik, bukan hanya melalui stimulus jangka pendek. Salah satu caranya dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal. Kalau kita lihat juga manfaat dari pertumbuhan ekonomi, kalau kita lihat dari Gini rasionya, itu juga semakin mengarah ke masyarakat lapisan atas ya. Kita lihat terdapat ini ya, Gini rasio yang secara rata-rata itu sedikit meningkat ya, 0,363 menjadi 0,368 ya. Ini tentu pertumbuhan kok naik ya, pertumbuhan naik, tapi kok ketimpangannya Gini rasionya juga melebar begitu. Ini tentu harus dijawab oleh pemerintah ya, bagaimana kemudian bisa memformulakan sebuah peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tidak berkonsekuensi kepada hanya dinikmati oleh masyarakat lapisan atas begitu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Gini rasio nasional naik 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Di wilayah perkotaan Gini rasio meningkat dari 0,383 menjadi 0,387, sedangkan di pedesaan naik tipis dari 0,295 menjadi 0,296. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.